Halo, perkenalkan, kami kelompok 4 dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Kelompok 4 beranggotakan Pramesti Ayu Pitaloka NIM D09054, Woro Ajeng Pranastuti NIM D09084, dan Akihito Fujiwara NIM D09090. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Argyo Delmartoto. Dalam topik kali ini, kami akan membahas tentang tokoh Louis Alfred Kosser, beserta teorinya tentang konflik dan contoh masalah yang berkaitan. Jadi, pastikan kamu tonton sampai selesai ya, karena pastinya menarik dan menambah wawasan. Louis Alfred Kosser adalah seorang sosiolog berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dilahirkan di Berlin pada tanggal 27 November tahun 1913. Ia beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1914 dan memperoleh gelar doktor dari Columbia University. Kosser adalah seorang sosiolog pertama yang berusaha melihat teori konflik bersamaan dengan teori struktural fungsional. Fokus karyanya berkisar pada fungsi-fungsi dari konflik sosial. Ia juga memiliki minat pada sosiologi politik dan sejarah. Beberapa buku karya Kosser antara lain Sociological Theory tahun 1957, The American Communist Party tahun 1957, Refugee Scholars in America tahun 1984. Kosser meninggal di Cambridge pada 8 Juli tahun 2003. Kosser membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik non-realistis dan konflik realistis. Konflik realistis berasal dari rasa kecewa atas tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan yang ditujukan kepada suatu objek. Contohnya seperti mogok kerja yang dilakukan para karyawan karena menuntut kenaikan gaji. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Masyarakat menentukan kambing hitam yang digunakan sebagai pengganti atas ketidakmampuan dalam mengalahkan lawan. Mengutip penelitian dari Simmel, Kosser membuktikan bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan meningkatnya interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Konflik dapat mengukur tingkat integritas kelompok masyarakat. Menurut Kosser, konflik berfungsi untuk membantu mengeratkan ikatan kelompok, menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi, dan membantu fungsi komunikasi. Salah satu bahasan Kosser mengenai konflik adalah konflik dapat terjadi dalam hubungan-hubungan sosial yang personal dan intim. Contoh hubungan sosial personal dan intim adalah hubungan keluarga. Kosser menyatakan dalam hubungan sosial yang intim, orang kebanyakan akan berusaha menekan permusuhan demi menghindari sebuah konflik. Namun, hal ini justru berpotensi menciptakan konflik yang lebih besar karena masalah-masalah tersebut telah terakumulasi. Dalam hubungan sosial keluarga, konflik yang besar ini dapat menyebabkan perceraian. Nah, berbicara tentang perceraian, di masa pandemi COVID-19 saat ini, terdapat berbagai macam berita, baik di televisi maupun media berita online, yang mengabarkan angka perceraian meningkat di masa pandemi. Beberapa contoh kasus peningkatan perceraian terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Merangin seperti yang dilansir dari tirto.id dan Kompas TV. Di Kota Bandung, dari bulan Januari sampai Agustus 2020, sudah masuk 5.000 perkara perceraian ke pengadilan agama. Sedangkan di Kabupaten Merangin, angka perceraian tahun 2020 meningkat dibandingkan perceraian tahun 2019 sebanyak 86 kasus. Dari beberapa alasan perceraian, alasan yang mendominasi adalah faktor ekonomi dan pertengkaran. Dalam mengatasi konflik, terdapat mekanisme yang disebut dengan katup penyelamat. Menurut Kosser, katup penyelamat merupakan jalan keluar yang dapat meredakan permusuhan antara dua pihak yang berlawanan. Nah, dalam kasus konflik keluarga terutama perceraian, umumnya terdapat mekanisme yang disebut dengan mediasi. Mediasi sendiri dilakukan apabila antara dua pihak yang berkonflik menyetujui adanya pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini
akan memberikan pemikiran atau nasihat tentang cara baik menyelesaikan pertentangan mereka. Cara pengendalian ini dirasa menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Nah, dari sedikit pembahasan mengenai masalah perceraian yang timbul di masa pandemi tersebut, terlihat bahwa teori konflik dari Louis Koser sangatlah relevan untuk dikaitkan dengan konflik rumah tangga. Itu tadi adalah pembahasan mengenai tokoh Louis Koser beserta dengan teori dan konfliknya. Semoga pembahasan tersebut memberi manfaat bagi para penonton ya. Terima kasih sudah menonton.